Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Di sebuah kawasan pinggiran kota Los Angeles, terdapat sebuah rumah kecil yang menjadi tempat tinggal keluarga sederhana bernama keluarga Robert. Robert adalah seorang pekerja keras yang bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan listrik. Sementara Maria adalah ibu rumah tangga yang penuh perhatian. Mereka memiliki dua anak, Sarah yang berusia 13 tahun dan Michael yang berusia 9 tahun. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang hangat dan rendah hati. Walaupun hidup mereka tidak berlimpah dengan materi, mereka selalu mensyukuri apa yang dimiliki. Rumah mereka kecil, dengan taman depan yang dipenuhi bunga hasil perawatan Maria, menjadi bukti cinta kasih mereka terhadap kehidupan sederhana. Mereka menjalani kehidupan yang penuh cinta dan kebersamaan, menjaga tradisi makan malam bersama, berdoa setiap malam, dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Yang membuat keluarga Robert unik adalah kebiasaan malam mereka yang tidak biasa. Setiap malam sebelum tidur, mereka memutar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kebiasaan ini dimulai secara tak terduga. Beberapa bulan sebelumnya, Robert menerima hadiah dari seorang rekan kerja Muslim, Ahmed, berupa CD rekaman ayat-ayat Al-Quran. Ahmed memberikannya dengan niat baik, mengetahui bahwa Robert sering merasa stres dengan pekerjaannya. Awalnya, Robert hanya mendengarkan CD tersebut karena rasa hormat kepada Ahmed. Namun, begitu ia memutarnya di rumah, ia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Suara ini sangat menenangkan, kata Robert kepada Maria malam itu. Maria, yang awalnya penasaran, mulai ikut mendengarkan lantunan ayat-ayat tersebut. Suara lembut dan ritmis dari lantunan itu membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Bahkan, kedua anak mereka, Sarah dan Michael, yang awalnya lebih suka mendengarkan musik anak-anak sebelum tidur, mulai meminta lantunan itu diputar setiap malam. Bunyinya seperti pelukan, kata Michael suatu malam, yang membuat Robert dan Maria tersenyum. Lantunan ayat-ayat Al-Quran itu akhirnya menjadi bagian rutin dari kehidupan malam keluarga mereka. Walaupun mereka tidak memahami arti dari ayat-ayat tersebut, kedamaian yang diberikan membuat mereka merasa lebih dekat sebagai keluarga. Namun, kedamaian itu tiba-tiba terancam ketika sebuah kebakaran besar melanda Los Angeles pada musim panas 2019. Cuaca yang sangat panas, ditambah angin kencang, menciptakan situasi yang sempurna bagi api untuk menyebar dengan cepat. Berita tentang kebakaran muncul setiap hari di televisi, tetapi keluarga Robert tidak pernah menyangka bahwa api itu akan mendekati wilayah tempat tinggal mereka. Suatu sore, saat mereka sedang menikmati makan malam, sirene darurat kota mulai berbunyi, mengumumkan bahwa penduduk di wilayah mereka harus segera dievakuasi. Tornado api, fenomena langka di mana angin kencang memutar api menjadi pusaran yang mematikan, telah terbentuk dan mulai mengarah ke lingkungan mereka. Robert segera bangkit dari kursinya dan menyuruh keluarganya untuk mengemasi barang-barang penting. "Cepat, kita harus pergi sekarang," katanya dengan nada panik. Maria mengambil dokumen-dokumen penting, sementara Sarah dan Michael mengemasi barang-barang pribadi mereka. Namun, suasana hati yang tegang berubah ketika Sarah, yang biasanya pendiam, meminta sesuatu yang tidak terduga. "Ayah, bolehkah kita memutar lantunan ayat-ayat itu sekali lagi sebelum kita pergi?" katanya dengan suara lembut. Robert, yang awalnya ragu karena waktu semakin sempit, akhirnya setuju setelah melihat wajah memohon putrinya. Mereka semua duduk di ruang tamu dengan barang-barang yang sudah dikemas, mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan rumah. Sambil memutar ayat-ayat itu, mereka berdoa agar Tuhan melindungi mereka dari bencana yang sudah begitu dekat. Saat lantunan ayat-ayat Al-Quran mengalun lembut dari speaker kecil di ruang tamu, suasana di dalam rumah perlahan berubah. Ketegangan dan kepanikan yang sebelumnya memenuhi ruangan mulai mereda. Robert dan Maria saling berpandangan, sementara Sarah dan Michael duduk diam dengan tangan saling menggenggam. Ada sesuatu yang menenangkan dari lantunan itu, seolah-olah memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, di luar rumah, realitas berbeda jauh. Angin kencang yang membawa panas ekstrim mengirimkan aroma asap yang semakin tebal ke udara,
dan suara sirene darurat terus terdengar. Robert tahu mereka harus segera pergi, tetapi sesuatu dalam dirinya berkata untuk menyelesaikan lantunan tersebut, menghormati permintaan Sarah. Begitu lantunan selesai, mereka semua berdiri, siap untuk meninggalkan rumah. Robert memimpin keluarganya ke pintu depan dengan tas-tas kecil di tangan. Namun, saat mereka membuka pintu, pemandangan yang mengejutkan menanti mereka. Jalan utama yang menjadi satu-satunya rute evakuasi sudah sepenuhnya dilalap api. Tornado api yang menakutkan, dengan pusaran merah oranye yang meliuk-liuk ke langit, tampak begitu dekat. Asap tebal membuat sulit bernapas, dan panasnya terasa membakar kulit mereka meskipun mereka masih berada di ambang pintu. "Kita terjebak!" teriak Maria. Suara paniknya menggema di antara gemuruh api di kejauhan. Dalam situasi yang tampak mustahil itu, Robert merasa putus asa. Setiap upaya untuk melarikan diri tampak berbahaya, dan keluarga mereka terjebak tanpa jalan keluar. Saat itu, Maria memegang tangan Robert dengan erat. "Kita tidak punya pilihan selain berdoa," katanya dengan suara bergetar. Robert mengangguk, matanya penuh dengan rasa khawatir. Mereka memutuskan untuk kembali ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan berkumpul di ruang tamu. Lantunan ayat-ayat yang baru saja selesai diputar masih terngiang di kepala mereka. Dengan perasaan penuh pasrah, mereka saling bergandengan tangan dan berdoa bersama, memohon perlindungan kepada Tuhan. Sementara mereka berdoa, suara gemuruh tornado api semakin keras. Dari jendela, mereka bisa melihat pusaran api yang menakutkan itu bergerak semakin dekat. Sarah mulai menangis, memeluk erat adiknya Michael. Sementara Maria berusaha menenangkan mereka meski dirinya sendiri sangat ketakutan. Robert, yang biasanya tegar, merasakan air mata mengalir di pipinya. Dalam hati, ia merasa ini adalah akhir. "Tuhan, jika ini memang jalan kami, tolong lindungi anak-anak kami." Gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar di tengah gemuruh api. Saat itu, lantunan ayat-ayat Al-Quran yang masih terputar dari speaker kecil di pojok ruangan mulai terasa seperti lebih dari sekadar suara. Bagi mereka, itu adalah harapan terakhir. Ketika api hanya berjarak beberapa meter dari rumah mereka, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Tornado api yang semula bergerak lurus ke arah rumah mereka tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Pusaran api mulai berputar arah, menjauh dari rumah mereka. Api yang telah mengepung sisi kiri dan kanan rumah tiba-tiba mereda, seperti dibelah oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Robert dan keluarganya hanya bisa menatap pemandangan itu dengan takjub dari balik jendela. Angin panas yang sebelumnya menderu-deru kini berubah menjadi angin sejuk yang menyapu perlahan, membawa udara segar ke dalam rumah. Api yang begitu ganas tidak menyentuh rumah mereka sama sekali, meninggalkan properti kecil itu tetap utuh di tengah kehancuran total di sekitarnya. Ketika tornado api akhirnya menjauh, suasana hening meliputi rumah keluarga Robert. Dari balik jendela, mereka melihat lingkungan sekitar yang telah berubah menjadi lautan abu dan bara api. Semua rumah tetangga mereka telah hangus terbakar, hanya menyisakan kerangka-kerangka hitam yang berdiri di tengah kepulan asap. Namun, rumah kecil mereka tetap berdiri kokoh tanpa sedikit pun tanda-tanda kebakaran. Tidak ada dinding yang terbakar, tidak ada pecahan kaca, bahkan taman kecil yang dipenuhi bunga-bunga Maria tetap utuh. Robert dan Maria hanya bisa berdiri terpaku, sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Maria bertanya pelan, suaranya hampir tak terdengar karena keterkejutan. Keesokan harinya, tim pemadam kebakaran mulai mendatangi area tersebut untuk memeriksa kerusakan. Petugas yang bertugas terlihat kelelahan setelah berjuang melawan api selama berjam-jam, tetapi mereka berhenti sejenak begitu melihat rumah keluarga Robert. Mereka berjalan mendekat dengan wajah penuh keheranan. Salah satu petugas, seorang pria paruh baya bernama Jack, memandang rumah itu dari atas ke bawah. "Ini benar-benar mustahil," katanya. "Api melewati seluruh lingkungan ini, tapi rumah ini bahkan tidak tersentuh." Petugas lainnya memeriksa tanah di sekitar rumah, mencoba mencari penjelasan ilmiah. Namun, semuanya tetap menjadi teka-teki. Tanah di sekitar rumah penuh dengan bekas abu dan bara panas, tetapi batas itu seperti berhenti di tepi halaman rumah Robert.
Ketika berita tentang rumah yang selamat mulai menyebar, beberapa tetangga yang telah mengungsi kembali ke lokasi untuk melihat kehancuran. Mereka terkejut melihat rumah keluarga Robert tetap utuh, seperti sebuah pulau kecil yang selamat di tengah lautan kehancuran. Salah satu tetangga, seorang wanita tua bernama Mrs. Helen, menghampiri Robert yang sedang berdiri di teras depan rumahnya. "Robert, bagaimana ini bisa terjadi? Semua rumah di sini terbakar habis, tapi rumahmu tidak tersentuh," katanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Robert hanya bisa menggelengkan kepala, mencoba mencari jawaban yang masuk akal. "Kami hanya berdoa," katanya pelan. "Kami memohon kepada Tuhan agar melindungi kami, dan kami memutar lantunan ayat-ayat Al-Quran seperti biasa. Itu saja yang kami lakukan." Banyak orang yang mendengar penjelasan Robert mulai terdiam, memikirkan kembali apa yang mungkin terjadi. Beberapa orang menganggap itu hanya kebetulan, sebuah fenomena alam yang kebetulan melindungi rumah Robert. Namun, banyak juga yang percaya bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di balik semua ini. Wartawan lokal yang meliput kebakaran mulai mendatangi keluarga Robert untuk mendengar cerita mereka secara langsung. Seorang jurnalis bertanya, "Apakah Anda merasa ini adalah keajaiban?" Robert menjawab dengan hati-hati, "Kami tidak tahu pasti apa yang terjadi. Kami hanya tahu bahwa kami memohon perlindungan kepada Tuhan, dan entah bagaimana, Dia menjawab doa kami dengan cara yang tidak kami pahami." Bagi Sarah dan Michael, pengalaman ini terasa seperti sebuah mimpi. Sarah, yang awalnya meminta mereka memutar lantunan ayat-ayat Al-Quran sebelum meninggalkan rumah, merasa bahwa keputusan itu adalah bagian penting dari keselamatan mereka. "Aku tidak tahu kenapa aku meminta hal itu malam itu," kata Sarah kepada wartawan dengan mata berbinar. "Aku hanya merasa tenang setiap kali mendengar suara itu, dan aku pikir jika kita mendengarnya, Tuhan akan melindungi kita." Sementara itu, Michael, yang masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi, hanya tahu bahwa sesuatu yang luar biasa telah menyelamatkan mereka. "Tuhan melindungi kita," katanya polos kepada salah seorang petugas pemadam kebakaran yang mengelus kepalanya. Bagi anak-anak itu, rumah yang tetap berdiri di tengah kehancuran adalah bukti nyata bahwa doa mereka telah dijawab. Bagi Robert dan Maria, keajaiban yang terjadi tidak hanya sekadar menyelamatkan rumah mereka, tetapi juga membawa mereka ke dalam perenungan yang mendalam tentang kekuatan doa dan iman. Setelah kejadian itu, mereka sering berbicara berdua di malam hari, mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. "Ini bukan soal agama atau ritual, Maria," kata Robert suatu malam. "Aku merasa ini adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita, sesuatu yang mengawasi dan mendengarkan kita." Maria mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah merasa sedekat ini dengan Tuhan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran setiap malam, membuka pintu kedamaian dan perlindungan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kisah keluarga Robert menyebar dengan cepat di lingkungan sekitar, terutama di antara para tetangga yang kehilangan rumah mereka. Banyak dari mereka yang awalnya skeptis mulai memandang pengalaman ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. "Aku tidak pernah benar-benar percaya pada hal seperti ini sebelumnya," ujar Emer Thomas, salah satu tetangga yang kehilangan rumahnya. "Tapi melihat rumah Robert tetap berdiri, aku merasa ada sesuatu yang istimewa di sini." Beberapa tetangga yang sebelumnya tidak terlalu religius mulai menunjukkan perubahan. Mereka mulai berdoa kembali, mencari kedamaian di tengah cobaan besar yang mereka alami. Sarah menjadi pusat perhatian dalam kisah ini. Banyak orang yang terinspirasi oleh keberaniannya untuk meminta keluarganya mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran sebelum bencana melanda. "Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk meminta itu," kata Sarah kepada seorang wartawan. "Aku hanya merasa bahwa kita membutuhkan kedamaian di tengah kepanikan itu." Ketika wartawan bertanya apakah ia percaya bahwa lantunan ayat-ayat itu yang melindungi rumah mereka, Sarah tersenyum. "Aku tidak tahu pasti, tapi aku percaya Tuhan mendengar kita malam itu." Kata-kata Sarah menjadi pelajaran bagi banyak orang di sekitarnya, bahwa terkadang ketenangan dan keyakinan sederhana bisa membawa keajaiban yang besar. Kejadian luar biasa ini juga membawa perubahan besar dalam dinamika komunitas di lingkungan tersebut. Sebelum kebakaran,
Hubungan antar tetangga di lingkungan itu cenderung individualistis. Namun setelah bencana, dan dengan inspirasi dari kisah keluarga Robert, para tetangga mulai saling mendukung satu sama lain. Mereka yang kehilangan rumah mendapatkan bantuan dari mereka yang masih memiliki harta benda yang tersisa. Keluarga Robert, meskipun tidak kehilangan apapun, menjadi pusat perhatian dan pendukung utama dalam membantu para tetangga bangkit. Maria mulai mengorganisir pertemuan komunitas di rumah mereka, mengundang semua orang, tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan, untuk saling berbagi cerita, doa, dan dukungan. Bagi keluarga Robert, peristiwa ini tidak hanya menjadi kisah tentang keselamatan fisik, tetapi juga pelajaran spiritual yang mendalam. Robert sering mengatakan kepada orang-orang yang datang menanyakan kisah mereka, "Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Tapi aku percaya bahwa ketika kita berdoa dengan tulus, Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri." Keajaiban yang terjadi pada mereka menjadi simbol pengingat bahwa dalam situasi tersulit sekalipun, ada kekuatan yang lebih besar yang bisa bekerja di luar pemahaman manusia. Bahkan, peristiwa itu membantu keluarga Robert memahami pentingnya kebersamaan, rasa syukur, dan ketulusan hati. Rumah kecil mereka, yang masih berdiri kokoh di tengah kehancuran, tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi banyak orang di komunitas itu. Setelah kejadian luar biasa itu, rumah keluarga Robert menjadi seperti sebuah monumen hidup di tengah lingkungan yang telah berubah menjadi abu. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk melihat rumah itu. Ada yang hanya ingin memuaskan rasa penasaran, sementara yang lain datang dengan penuh kekaguman. Beberapa orang bahkan menyebut rumah itu sebagai rumah ajaib. Namun, bagi Robert dan keluarganya, rumah mereka hanyalah simbol dari perlindungan Tuhan, dan mereka tidak ingin dianggap lebih istimewa dari orang lain. "Kami hanya keluarga biasa," kata Maria kepada seorang pengunjung. "Kami tidak tahu mengapa rumah kami diselamatkan, tapi kami percaya ini adalah pesan untuk mengingatkan kami semua tentang kekuatan iman." Perlahan, rumah itu menjadi tempat berkumpul, tidak hanya untuk komunitas yang terkena bencana, tetapi juga bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan dan pengharapan. Maria dan Robert memutuskan untuk memanfaatkan perhatian yang mereka dapatkan dengan cara yang positif. Mereka membuka rumah mereka untuk pertemuan komunitas, di mana setiap orang, tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan, bisa datang untuk berbicara, berbagi cerita, dan saling mendukung. Maria sering menyediakan makanan sederhana, sementara Robert membantu tetangga yang kehilangan rumahnya untuk merencanakan langkah-langkah membangun kembali kehidupan mereka. Sarah dan Michael juga ikut serta dengan cara mereka sendiri. Sarah, yang menjadi inspirasi karena keberaniannya di malam bencana, mulai membantu anak-anak lain di lingkungan itu dengan menghibur mereka melalui cerita-cerita inspiratif dan permainan kecil. Michael, meskipun masih kecil, mulai membantu ayahnya dengan mengangkut barang-barang untuk para tetangga. Keajaiban yang terjadi di rumah mereka tidak hanya membawa keselamatan, tetapi juga melahirkan rasa kemanusiaan yang lebih besar. Kejadian ini juga membawa keluarga Robert untuk merenungkan lebih dalam tentang nilai-nilai kehidupan yang selama ini mereka jalani. Robert mengingat kembali saat pertama kali ia menerima CD Al-Quran dari temannya, Ahmed. Saat itu, ia menganggapnya sebagai hadiah biasa tanpa makna khusus. Namun kini, ia melihat bahwa lantunan ayat-ayat itu telah menjadi bagian penting dari perjalanan spiritual keluarganya. "Mungkin Tuhan menggunakan cara yang sederhana untuk menyentuh hati kita," katanya kepada Maria suatu malam. Maria pun mengangguk. "Kita tidak pernah tahu bagaimana doa akan dijawab. Tapi aku percaya, selama hati kita tulus, Tuhan mendengar," tambahnya. Refleksi itu tidak hanya memperkuat iman mereka, tetapi juga membuat mereka semakin bersyukur atas setiap momen kecil dalam hidup mereka. Kisah keluarga Robert akhirnya menyebar jauh melampaui komunitas kecil mereka. Media lokal dan nasional mulai meliput cerita itu, menjadikannya simbol harapan di tengah tragedi kebakaran besar yang melanda Los Angeles. Artikel dan berita tentang rumah kecil yang selamat ini membawa pesan bahwa di tengah kehancuran, selalu ada harapan. Orang-orang dari berbagai latar belakang mengirim surat, pesan, dan doa kepada keluarga Robert. Beberapa bahkan mengunjungi mereka untuk mendengar cerita itu secara langsung. Namun, keluarga Robert tetap rendah hati. Mereka tidak pernah menganggap diri mereka istimewa.
Ini bukan tentang kami, kata Robert dalam sebuah wawancara. Ini tentang apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita semua, bahwa ada kedamaian dan harapan jika kita memilih untuk percaya. Seiring waktu, lingkungan mereka perlahan mulai bangkit dari puing-puing kehancuran. Rumah-rumah baru dibangun, dan keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal kembali ke kehidupan mereka. Namun, rumah kecil keluarga Robert tetap menjadi simbol keajaiban yang abadi. Banyak orang yang masih datang untuk melihat rumah itu, bukan hanya karena rasa ingin tahu, tetapi karena mereka ingin merasakan kedamaian yang dirasakan keluarga itu. Robert, Maria, Sarah, dan Michael hidup seperti biasa, tetapi mereka tahu bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Bagi mereka, keajaiban yang mereka alami bukan sekadar tentang rumah yang selamat dari bencana, tetapi tentang bagaimana pengalaman itu mengajarkan mereka untuk hidup dengan penuh syukur, berbagi kasih dengan sesama, dan selalu percaya pada kekuatan doa. Rumah mereka, yang tetap berdiri kokoh, bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga mercusuar harapan bagi siapa saja yang mendengarkan cerita mereka.